up everybody? Balik lagi dengan Mikael Jasin di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kali ini kita akan kita akan basically bahas Q&A. Jadi udah di-compile beberapa pertanyaan, terus gue akan jawab. Oke, jadi yang pertama adalah dari susah banget namanya, Maxtum. Whatever man. Hai Mik, mau nanya, misal kita sudah dan dirasa sudah cocok, selanjutnya kalau daily resepinya dipakai buat ristretto gimana ya? Thank you. Tergantung kalian dial innya buat ristrettonya itukah, apakah kalian dial innya pakai buat espresso. Jadi misalnya kita dial in resepi 20 gram masuk, keluar 40 gram 25 detik. Terus kalau mau dibikin ristretto dari yang itu, misalnya jadi 20, keluarnya 30, waktunya pastinya lebih rendah. Apakah itu oke? Secara teori nggak oke, karena variabelnya jadi berubah lagi gitu kan. Kalian udah dial in, rasanya enak di 20, 40, 25 detik, tapi tiba-tiba dipotong jadi lebih cepat, terus yieldnya juga jadi lebih rendah. Itu pasti akan mengurangi percentage ekstraksi. Jadi secara extraction akan lower, terus juga rasanya ya rasa yang sesuai dengan low extraction. Jadi asam, asin, harsh, biasanya nggak enak banget gitu kan. Kalau mau bikin ristretto mungkin bisa bikin resep ristretto aja gitu kan. Misalnya kalau nggak mau ganti grind size bisa di up dose jadi 21 gram, 22 gram, terus yieldnya direndahin. Atau kalau grinder kayak gini mungkin bisa ganti resep aja gitu kan, karena gue pernah nyobain ristretto yang enak gitu ya, nggak semua ristretto asin, harsh itu. Kayak kalau kopinya di roast untuk ristretto bisa enak gitu kan. Nah jadi kalau mau kayak gitu mendingan cari resep ristretto yang bener aja gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Arif Rum Muhammad. Bagaimana dengan pressure dari mesin bang? Apakah ngaruh juga? Ini hubungannya dengan espresso ya? Ngaruh sih. Jadi kenapa nggak dijelasin di video yang pernah kita buat? Karena itu levelnya masih lumayan beginner to intermediate. Kalau pressure itu biasanya lebih ke advanced level. Jadi semakin tinggi pressure maka akan semakin cepat air turun gitu kan. Semakin rendah pressure dia akan semakin lamban turunnya. Apa hubungannya? Adalah hubungan dengan contact time. Semakin cepat si air turun, dia secara contact time dia akan lebih cepat, ekstraksinya bisa lebih rendah. Kenapa gue bilang bisa? Bukan pasti, karena si pressure itu juga maksa air masuk ke dalam particle dari grounded coffee beans yang bisa ngebawa volatile aromatic compounds, yang bawa cita rasa dari kopi gitu ya. Jadi kalau pressure tinggi, walaupun lebih cepat, tapi hasil rasa yang keluar akan beda. Sedangkan kalau pressure-nya lama, misalnya kayak 3 bar, 4 bar, 5 bar, itu dia akan lebih lama, airnya tidak akan se-forceful itu untuk masuk ke si coffee beans gitu kan. Jadi kalau mungkin pernah main-main pakai mesin yang bisa atur pressure profiling, itu kita bisa di kopi yang sama, bahkan di resep yang sama pun, itu rasanya bisa beda karena pengaruh dari pressure profiling tersebut. Jadi lumayan, kalau punya mesin yang ada pressure profilingnya bisa coba untuk diulik karena rasanya menarik. Tapi yang susah adalah repeatability-nya. Jadi susah untuk diulang karena apalagi kalau pakai pedal gitu ya, si pedal itu akan sulit direplika ke resep-resep berikutnya. Mungkin kalau pakai komputer atau mesin kopi yang app enabled atau tech enabled itu bisa direplicate. Oke. Pertanyaan nomor 3 dari Gizal Mahendra. Ingin tanya tentang setiap termin pouring pada teknik pulse pour itu tujuannya apa sih? Misal kayak termin pertama itu untuk apa dan begitu selanjutnya. Jadi secara garis besar kalau brewing itu pulse-nya ada 2 yang besar ya. Ada blooming, itu untuk mempersiapkan kopi itu untuk diekstrak jauh lebih banyak. Yang keduanya untuk mengquote Tetsukatsuya itu adalah untuk dilution. Jadi yang pertama itu untuk mempersiapkan, yang berikutnya itu untuk seberapa mau kita ekstraksi kopi ini dan seberapa intens gitu ya. Bedanya apa? Setelah blooming terus pulse-nya misalnya 10 kali, ada yang 5 kali, ada yang sekali aja, itu dari
extraction. Semakin banyak pulsesnya, semakin tinggi extractionnya. Kenapa? Karena dia pas dituang itu kan teragitasi juga. Jadi misalnya walaupun dengan brew ratio yang sama, temperatur yang sama, tapi kalau pulse-nya lebih banyak, itu dia biasanya extraction-nya lebih tinggi. Jadi kalau kayak mungkin kalian nonton Matt Winton kemarin di Milan, itu dia jelasin kenapa dia pulse pour-nya beberapa kali. Dan resep itu dia nggak ganti resep yang banyak, cuma gantinya pulse pour karena menurut dia waktu itu butuh kopinya hari itu butuh lebih banyak ekstraksi, karena gue ketemu dia 3 hari sebelumnya run-nya beda gitu, pulse pouring-nya nggak sebanyak gitu, tapi mungkin hari itu dia butuh lebih banyak extraction, bisa di micro adjust. Jadi micro adjust tuh adjustment yang dikit aja dengan menggunakan pulse pouring. Jadi mungkin naikin extraction-nya nggak sampai 1% apa 2%, tapi 0, bisa melalui pulse pour. Oke. Pertanyaan keempat, Refsiaditya Fa with triple A's. Kayak baterai triple A. Sore Kak, sore, sekarang masih siang sih di sini. Waktu dia nanya sore kali. Seberapa berpengaruh temperatur air untuk beans yang masih gesing? Gesing itu apa ya? Gesing itu apa? Oh, gassing. Oke. Seberapa berpengaruh temperatur air untuk beans yang masih gassing? Lalu bagaimana cara memainkan temperatur air serta gilingan kopi untuk beans yang baru masih gesing maupun baru selesai lepas resting? Apa bedanya gassing dan selesai lepas resting? Bentar. Sore, seberapa berpengaruh temperatur air untuk beans yang masih? Oke, jadi pertanyaannya kalau kopinya masih fresh gimana? Kayaknya begitu ya. Jadi kalau kopinya masih fresh, itu masih banyak karbon dioksida yang ada di dalam si si kopinya gitu ya. Jadi walaupun kita udah grind, masih susah untuk air itu masuk ke dalam si grounded coffee particle karena ada CO2 yang tabrakan gitu ya. Ada beberapa cara. Pertama adalah yang paling gampang, tapi bukan yang paling baik, adalah grind, tinggalin aja setengah jam gitu kan. Tapi kalau habis di grind tinggalin setengah jam, itu biasanya aromanya juga ikut keluar, si volatile aromatic compounds. Cara kedua adalah seperti yang Andre Ehrman pernah buat di WBC 2017 di Korea, itu pakai nitrogen NO2 charger. Jadi masukin ke siphon yang biasa cream whipper itu, habis itu masukin kopinya, tutup, di charge pakai nitro charger. Tujuannya apa? Karena nitro bisa cancel out CO2, habis itu kalian begitu ekstraksinya bisa lebih sempurna karena udah nggak ada CO2. Kelemahannya adalah satu, mahal, kedua ribet, ketiga kalau chargernya itu mereknya nggak jelas atau yang murah, biasanya bau balon. Jadi kalau mau kayak gitu mesti pakai yang good quality. Selama ini gue cuma tahu ISI. Kita nggak dibayar sama ISI, tapi the only charger yang gue pakai di WBC untuk bikin signature beverage, atau kalau lagi kadang-kadang ngulik untuk bikin espresso yang atau brewing coffee yang masih fresh, adalah pakai ISI charger. Habis itu yang ketiga adalah menggunakan temperatur seperti yang disuggest sama si Refsiaditya ini. Jadi biasanya kalau kopi yang masih gassing atau banyak CO2-nya, kita butuh extract lebih banyak. Caranya adalah dengan agitasi, atau kalau mau pakai si suhu air adalah pakai air yang lebih panas supaya dia bisa lebih gampang terekstraksi. Mungkin ngakalinnya adalah bloomingnya pakai air yang lebih panas dulu supaya dia lebih siap, lebih di prime untuk extraction. Habis itu pas brewingnya, pas pulse pouringnya itu bisa pakai air yang suhunya lebih rendah supaya nggak over extract. Udah banyak banget kompetitor Brewers Cup yang ngelakuin ini, jadi gue nggak bakal jelasin. Tapi cara gitu, biasanya mereka ngakalinnya bloomingnya lebih panas, habis itu sisanya agak lebih dingin. Alright, pertanyaan nomor 5. Muhammad Fikri Sinaro. Kita pasti tahu perbedaan rasa ketika kopi masih baru jadi dan ketika sudah didiamkan beberapa saat rasanya akan berubah. Nah, gimana sih caranya meminimalisir perubahan rasa tersebut supaya rasanya jadi konstan? Caranya adalah potong lidah. Kenapa? Karena sebenarnya rasa kopinya nggak berubah. Yang berubah adalah sensitivitas lidah kita terhadap volatile
compounds, terhadap molekul-molekul rasa. Jadi kalau secara saintifik rasa itu kan ada molekulnya. Misalnya rasa asam itu chemical compounds-nya apa, terus manis apa, rasa pahit apa. Nah, itu molekulnya bergerak dengan cepat gitu ya kalau masih panas. Karena bergerak dengan cepat, lidah kita itu sensornya nggak bagus-bagus banget. Jadi dia cuma bisa mendeteksi yang pergerakan molekulnya lebih lambat. Dalam hal ini adalah tingkat kepahitan. Makanya biasanya kopi yang lebih panas itu akan lebih pahit dan manis. Jadi manis juga agak lebih lambat. Semakin kopi itu dingin, biasanya acidity-nya akan naik. Bukan karena kopinya acidity-nya naik, tapi karena sensitivitas lidah kita itu sudah bisa pick up rasa asam. Karena asam awalnya jalannya cepat, semakin dingin dia akan semakin lamban geraknya gitu ya. Jadi kalau kopi yang dari sananya udah lumayan asam, itu dia akan naik-naik terus. Sama juga dengan kopi yang sebenarnya mungkin ada defect-nya, roasting defect, apa fermentation defect, atau kalian brewing yang nggak jelas. Itu mungkin panasnya enak, begitu dingin nggak enak. Atau panasnya nggak enak, begitu dingin karena kebantu dengan acidity, bisa jadi enak. Oke, jadi ya gitu, nggak ada cara lain. Kalau mau rasanya konsisten, dipanasin aja terus 100 derajat Celcius kopinya gitu ya. Tapi itu pun nggak bisa konsisten karena lama-lama kopinya juga aromanya udah lepas, yang ada yang di bawah yang tinggal panas dan nggak ada aromanya doang. Jadi terima saja intinya. Oke, pertanyaan ke-6. Ma Rifki. Kalau menggunakan dripper Hario 01, adakah perbedaan antara pouring searah jarum jam dan pouring berlawanan arah jarum jam? Apa saja efeknya dan bagaimana perbandingannya? Kalau menurut gue, bedanya itu adalah yang pertama, kalau di Hario apalagi ya, itu kan ada ulirnya. Ulirnya itu selalu kiri ke kanan, searah jarum jam. Jadi kalau kita tuang, sebenarnya kalau tuang di tengah aja, dia dengan sendirinya airnya akan turun sesuai dengan ulirnya, dengan vortex ya, kiri ke kanan gitu kan. Jadi kalau kita mau nuang supaya extraction-nya lebih even, lebih sempurna, secara logika kita harus kiri ke kanan. Ngelipet kertasnya pun harus yang lipetan besarnya ke arah kiri ke kanan, supaya waktu kita puter dia nggak ada yang ketahan gitu ya. Kalau lipatnya salah, biasanya itu ada yang mandek gitu kan. Jadi semua yang kalian lakukan untuk extraction, pokoknya kalau lagi ekstrak kopi, itu harus yang dipikirin adalah gimana caranya bisa ekstrak kopi se-even atau serata mungkin. Jadi kalau udah pakai Hario V60, kiri ke kanan aja gitu kan. Kalau ada yang bilang dari kanan ke kiri, I don't know apa alasannya gitu. I don't know. Dan again, gue bukan World Brewers Champion, so don't listen to me. Nomor 7, arah Batarakala. Keren banget namanya. Masih bingung sih cara yang menentukan suhu sama rasio yang pas. Biasanya cuma pakai standar 115. Ya nggak apa-apa sih. Kayak kita juga, gue pribadi ada set ratio gitu ya. 113 atau 114 tergantung kopinya. Biasa dari sini baru kita lihat. Kalau rasio biasanya hubungannya dengan mouthfeel gitu. Apakah kopi ini keenceran? Apakah kopi ini kekentalan? Jadi kita mulai di situ, terus kalau masih kekentalan ya udah kita naikin brew ratio-nya. Misalnya jadi dari 115 jadi 16, jadi 17, atau kalau keenceran bisa kita turunin jadi 14 atau 13. Nah, yang perlu diingat adalah kalau kita merubah ratio kopi, itu kita juga akan mengekstrak lebih atau kurang. Jadi kalau rasionya tambah banyak, itu akan mengekstrak lebih, tapi bodinya berkurang karena jadi lebih encer. Kalau kita rasionya berkurang, kita akan ekstraknya berkurang juga, tapi bodinya naik. Nah, kita harus mengkompensasi si perubahan rasio ini dengan perubahan variabel lainnya. Misalnya suhunya direndahin kalau rasionya dipanjangin, atau kalau rasionya pendek, suhunya ditinggiin. Atau juga kalau misalnya udah mulai main bikin airnya komponennya ada yang diganti. Misalnya mau rasionya lebih tinggi biar nggak encer, magnesiumnya dinaikin, things like that gitu ya. Jadi kalau kita ngerubah sesuatu, kita harus tahu efeknya itu apa supaya kita bisa mengkompensasikan itu dengan variabel-variabel yang lainnya. Oke, that is it for now. Terima kasih sudah tanya-tanya. Keep asking questions.
mungkin kita bikin video ini bisa dibikin lebih sering, tapi suka jarang bales chat kalau di comment section, tapi kita akan bikinin video-video ini seperti yang ini terus. Oke, I'll see you on the next episode. Ciao.